Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Sadewa dengan NIM 188205021 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Malam, mata kuliah Sosial Media, dan dosen pengampu Joni Tesmanto SOSMM. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan connecting culture, medsos manusia karir, social gaming dan perilakunya, bullying versus victimization. Baik, yang pertama yaitu connecting culture. Apa sih itu connecting culture? Yaitu budaya berkomentar. Menurut saya banyak sekali masalah-masalah yang muncul dalam sosial media, yaitu tentang komentar. Mereka dan sekarang ini mereka semua bebas berkomentar, mau menyakiti hati orang, mencaci atau saling membunuh pun itu ya sudah biasa mungkin. Apakah kita perlu marahnya? Tidak, karena setiap orang berhak berkomentar dengan apa yang dikomentarin. Tapi ya menurut saya sebaiknya sebelum berkomentar kita dipikir-pikir dulu gitu sebelum berkomentar. Mau komentar apa nih? Misalnya ada orang status, kita komentar gitu. Atau misalnya dari status kita ada yang kesindir untuk orang lain, padahal kita niatnya bukan nyindir dia, tapi dia kesindir gitu loh. Jadi ya mungkin lebih diasah lagi tutur kata bahasanya, lebih dipahami lagi apa itu artinya. Mungkin itu aja sih. Kalau medsos manusia karir, ya menurut saya karena sekarang lagi zaman COVID-19 ya, banyak orang yang berusaha berjualan di medsos atau di Shopee atau di Lazada atau aplikasi-aplikasi shop online shop lainnya, yang menurut saya itu luar biasa menakjubkan gitu loh. Ya mereka semua memanfaatkan teknologi yang ada pada zaman sekarang, dan mereka semua bisa memanfaatkan itu semua dengan baik dan benar. Kalau sosial gaming dan perilakunya ya banyak sekali sekarang, apalagi bocah-bocah nongkrong gitu. Misalnya ada satu yang main game, pasti dikatain, lu main game mulu, gimana sih, nggak mau ngobrol, nggak mau ini, nggak mau itu gitu. Paling yang main game cuma senyum-senyum atau ngelanjutin main gamenya, atau mungkin dia keluar dari gamenya. Mungkin kebanyakan dia malah nerusin gamenya, karena yang paling penting itu game menurut dia sih, bukan temennya. Jadi apa ya, rasa-rasa nongkrongnya itu beda. Jadi yang awalnya kita ngumpul berempat, ada yang satu main game, ada yang satu sibuk dengan dunia masing-masing. Sebenarnya kalau zaman dulu dan zaman sekarang banyak perbedaan. Yang zaman dulu kita nongkrong rame-rame bareng-bareng, gak ada yang main game, gak ada yang sibuk sama dunia masing-masing, gak ada yang sibuk sama pacarnya, gak ada yang sibuk sama semuanya. Itulah pokoknya dia nongkrong nongkrong hanya untuk nongkrong dan untuk menghilangkan stres. Tapi zaman sekarang ada yang nongkrong cuma buat main game. Jadi setiap ketemu, woi ayo dong mabar gitu. Tapi kalau dulu beda, woi ayo dong main gitar gitu. Kan kalau dulu kan begitu. Kalau dulu dia tanyain gitar, kalau sekarang ditanyain mabar gitu. Bullying versus victimization. Menurut saya banyak sekali di media sosial yang membuli-buli orang gitu. Contohnya ada banyak sih, yang mulai dari kasus pembunuhan, ada yang dibully nggak terima terus dia langsung membunuh gitu loh, membunuh orang yang membulinya atau mengancam orang yang membulinya. Yang menurut saya kurangi kasus bullying ini, karena ya ada undang-undangnya dan ada pasalnya juga, ada ketentuannya juga, ada hukumnya juga. Ayolah kita sama-sama jadi manusia, harus saling membantu, bukan saling membuli atau gimana. Kita sama-sama manusia, makhluk sosial, dan kita semua wajib membantu, terutama kepada orang yang lebih susah dulu baru kita bantu. Juga bukan dibully, tapi kita bantu. Misalnya kita nggak teman kita ya yang di bawah kita lah gitu, misal kita ngatain, mohon maaf banget, mohon maaf, miskin lu gimana gitu, kan nggak enak gitu loh. Misalnya denger ya, wah itu jadi tadi ya, menurut dia, wah mana nih gue miskin gitu ya, dia jadi nggak nongkrong lagi, atau dia jadi gimana gitu sama kita. Makanya ya tutur kata harus diatur juga kalau misalnya nongkrong atau misalnya ngapa-ngapain orang. Mungkin zaman sekarang bully-bully itu atau ceng-cengan itu sudah menjadi hal lumrah dalam dunia tongkrongan ya,
Karena ya kalau misalnya di tongkrongan itu banyak yang ngecengin atau ngebully orang gitu ya, tapi mereka semua ya alhamdulillahnya nggak ada yang baper. Cuma bulinya bully apa dulu, misalnya bully keluarga atau orang tua, baru mereka semua marah yang dibully. Jadi yang menurut saya sih ada faktor positifnya, ada faktor negatifnya dari bullying ini tersebut. Ya menurut saya kalau faktor positifnya ya kita jadi ketawa lepas, jadi penatnya hilang, jadi capeknya hilang gitu. Kalau soal faktor negatifnya itu untuk atau rugi di kita atau gimana gitu, tapi positifnya juga ada gitu, motivasi buat kita lebih baik daripada apa yang dia ucapkan gitu. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi, dengan akhir kata saya ucapkan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.